Kita telah menjelajahi berbagai macam lokasi seperti hutan, padang pasir, Arktik, bulan, bahkan Mars. Namun masih ada satu tempat yang belum kita jelajahi sepenuhnya, laut. Luas lautan dunia diperkirakan sekitar 362,5 juta kilometer persegi, yang berarti hamparan ini mencakup sekitar 71% permukaan bumi, di mana masih sangat banyak bagian laut yang belum tersentuh manusia. Jika merujuk pada Google Earth, sebenarnya kita telah memiliki peta dasar laut dari lautan di seluruh dunia, namun hanya beberapa bagian yang telah diukur dengan sonar, dan sisanya hanya diukur menggunakan satelit dengan resolusi yang rendah. Sebagai referensi, satelit komersial dapat mengukur area dengan resolusi 0,3 meter persegi dan juga area Mars dengan resolusi 6 meter persegi oleh NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Akan tetapi, peta global dasar laut kita hanya memiliki resolusi 5 km persegi. Hal tersebut menunjukkan kurangnya data dan mendasari kami untuk mencari tahu banyak hal mengenai cara melakukan pemetaan dasar laut serta teknologinya. Pemetaan dasar laut. Pemetaan dasar laut berkaitan erat dengan istilah batimetri. Batimetri merupakan ilmu atau studi yang mempelajari dasar dan kedalaman dari suatu badan atau kumpulan air. Melalui ilmu batimetri, kita dapat mengetahui bentuk dan membuat peta topografi dari dasar laut. Memiliki map dasar laut yang detail memiliki banyak keuntungan bagi kita dan akan memberikan perubahan besar bagaimana cara kita menggunakan lautan. Dan caranya itu dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana dan di mana melakukan eksplorasi yang ditargetkan dan lebih rinci. Dapat membantu keamanan saat berlayar, dapat mengetahui potensi bahaya yang dapat menghancurkan kapal, dapat menghasilkan hasil model iklim yang lebih akurat, dapat mengetahui potensi bahaya tsunami lebih baik, dan meningkatkan prediksi cuaca. Kemudian sumber makanan kita sehari-hari juga berasal dari laut dengan pemetaan dasar laut dan dapat dipahami lebih lanjut ekosistem dan biota laut. Bahkan sampai dapat membantu kita dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi mineral serta sumber daya alam yang berharga. Dengan memiliki peta yang detail dapat membantu kita memahami dan menjaga lautan yang berharga ini. Teknologi yang digunakan. Pemetaan dasar laut ini dapat dilakukan dengan menggunakan sonar yang merupakan gelombang akustik. Tahap awal dalam menetapkan lokasi sinyal akustik di dasar laut adalah dengan mengetahui posisi transducer atau perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang sehubungan dengan rangka koordinat yang sedang digunakan. Proses ini melibatkan pengukuran offset secara cermat antara transducer dan titik pusat sistem penentuan posisi di kapal. Setelah itu, kita harus mengetahui di mana pancaran sonar meninggalkan transducer mengenai dasar laut dan di bagian mana dasar laut memantulkannya kembali. Salah satu tipe teknologi sonar yang digunakan yaitu multi-beam sonar. Kebanyakan multi-beam sonar menggunakan pemancar yang dipasang secara ortogonal atau tegak lurus dan receiver arrays untuk mencapai jangkauan yang sempit namun luas di sepanjang dasar laut. Backscatter atau hamburan balik atau pantulan kembali gelombang dipetakan dengan mencatat nilai rata-rata hamburan balik pada jejak sinar atau seluruh deret waktu pengembalian di setiap jejak sinar. Tipe teknologi sonar lainnya yaitu dengan melibatkan penempatan beberapa transducer side scan sonar atau sonar pemindaian samping dalam susunan paralel di sisi kapal. Perbandingan fase pengembalian antara pasangan array ini digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, yang dikenal sebagai perbandingan fase atau sonar interferometri. Sonar ini umumnya menghasilkan citra hamburan balik dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan multibeam sonar tradisional, tetapi dengan kualitas yang lebih rendah dalam aspek batimetri. Teknologi sonar yang digunakan untuk memetakan peta dasar laut, spesifik di biota laut, adalah Next-Gen Interaction Monitoring System atau yang disingkat NIMS, yaitu alat untuk mengkarakterisasi aktivitas biologis dan interaksi energi laut dengan metrik yang distandarisasi di seluruh jenis instrumen sonar. NIMS dirancang untuk memantau keadaan sekitar, seperti pasang surut turbin atau perangkat energi gelombang. Tujuannya adalah untuk mengekstrak informasi tentang lingkungan dari data sonar sungai kecil. Informasi yang diekstrak ada dua jenis, yaitu TREX dan Ecometrics. Jadi kesimpulannya tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi memudahkan kita mengakses hal-hal yang tak terbayangkan sebelumnya. Salah satunya adalah sonar, yang merupakan salah satu media yang bergerak di bidang kebumian yang penggunaannya melibatkan gelombang akustik, yang penggunaannya diantaranya untuk memetakan area laut serta mengidentifikasi kebiasaan makhluk hidup di bawah air. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata, kelompok 8 minum selasi. Sekian dan terima kasih.